Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabarnya Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sukacita dan juga penuh dengan rasa damai di dalam hati. Dan saya pada saat ini akan mendampingi Romo Thomas Ferry Suharto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry. Saya Patricia Elsa pada hari Minggu Paskah yang keempat, dan sekarang kita akan menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, apa kabar? Puji Tuhan ya, selalu baik atas penyelenggaraannya. Pokoknya damai dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Ferry. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mulai permenungan kita dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih di surga, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau senantiasa menggembalakan kami domba-dombamu dengan sungguh amat baik. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kami, tetapi selalu mendukung kami dan memberikan rahmat yang berguna untuk perkembangan iman kami. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat dan berkat-Mu agar hari ini kami dapat merenungkan sabda-Mu, dan semoga oleh sabda-Mu itu hati kami diubah menjadi semakin penuh dengan sukacita dan kegembiraan, sehingga kami bisa mengikuti juga kebangkitan Kristus dengan hidup yang semakin baik dan dengan hidup yang semakin penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Kiranya Engkau juga memberkati para gembala kami, juga saudara-saudari kami, para suster, bruder, biaran, biarawati, para imam, uskup, dan juga Bapak Paus sendiri, mereka yang telah Kau panggil secara khusus untuk menggembalakan umat-Mu. Semoga pada hari Minggu panggilan ini, mereka sungguh Kau beri rahmat, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tugas penggembalaan mereka. Dan kiranya berkat penggembalaan mereka, gereja-Mu maju menuju kepada pemenuhan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, tanpa terasa kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang keempat, dan sebagai antifon pembuka, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan langit telah dijadikan oleh sabdanya. Haleluya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 8 sampai dengan 12. Tak kala dihadapkan kepada Mahkamah Agung Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya
kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo.
Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat. Dan sekarang, Romo Thomas Ferry Soeharto AFM akan memberikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil. Romo, silakan. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik. Pada hari Minggu Paskah yang keempat ini kita juga sekaligus merayakan hari Minggu Panggilan. Kita berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita yang terpanggil secara khusus menjadi biaran-biarawati, menjadi imam, dan menjadi gembala. Karena tema dari bacaan-bacaan Ekaristi adalah seputar gembala. Dan pada bacaan yang pertama ini, dalam kisah para rasul ini, kita melihat bagaimana Petrus yang diserahi untuk juga menjadi gembala, membantu Tuhan Sang Gembala Agung, itu menunjukkan bagaimana tanggung jawabnya sebagai gembala yang menolong, menyembuhkan seorang yang lumpuh, dan juga membela si lumpuh itu ketika ini menjadi masalah di mahkamah agama, ya. Karena itu Petrus dengan tegas memakai kesempatan itu justru untuk mewartakan, karena memang tugas gembala itu pertama-tama mewartakan Kristus yang bangkit. Sekaligus di sini Petrus juga mewartakan kepada orang-orang Yahudi siapakah yang memberi kuasa kepadanya untuk bisa melakukan penyembahan itu. Dan dia dengan tegas mengatakan adalah Yesus yang memberikan kuasa. Yesus yang dahulu ditolak oleh orang-orang Yahudi itu. Maka kita dapat melihat bagaimana beraninya Petrus, ya, di depan orang-orang yang dulu membunuh Yesus. Dia lalu mengatakan bahwa Yesus itulah yang dulu kamu tolak, yang sekarang ini justru menjadi juru selamat kita. Lalu dia membuat perbandingan seperti seorang yang membuang batu, ternyata batu itu malah menjadi batu penjuru. Yang dulu tidak dianggap penting, malah menjadi sesuatu yang penting, menjadi dasar dari seluruh bangunan. Nah, karena itu sebenarnya Petrus juga tidak menolak atau menyalahkan orang Yahudi, tetapi justru mengajak orang Yahudi untuk bertobat. Karena meskipun mereka membuang, tidak apa-apa, tapi yang penting mereka lalu mengakui bahwa Yesus sebagai batu penjuru. Itu yang paling penting. Batu penjuru itu apa sih maksudnya, Romo? Jadi kalau kita sedang membangun itu, kan pasti ada pondasi. Fondasi, nah, pondasi itu mulai dari satu batu, tuh, yang menjadi penentu dari kekuatan seluruh pondasi itu, dan akhirnya menentukan bangunan itu. Nah, itu yang namanya batu penjuru. Ya. Maka jadi biasanya kayak di pojok penjuru itu, ya. Jadi kayak kalau misalkan kayak ada peresmian bangunan, terus itu selalu ada acara batu pertama, peletakan batu. Itu pertama itu batu penjuru, ya. Jadi yang menjadi dasar pertama dari seluruh bangunan itu. Jadi bagaimana Yesus menjadi dasar seluruh keselamatan kita, maka meskipun kamu pernah menolak tidak apa-apa, yang penting lalu bisa ikut dalam bangunan itu, menjadikan Yesus sebagai batu penjuru sehingga mendapat kuasa untuk juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka sebenarnya ini juga undangan bagi kita semua. Kita yang orang berdosa ini kadang memang selalu jatuh dalam dosa yang sama. Selama 40 hari masa Prapaskah kita sungguh-sungguh ya menghayati dan menyadari bahwa kita orang yang rapuh, kita ini abu. Tetapi untuk itulah pada masa kebangkitan ini, perayaan Paskah, kita diajak, tidak apa-apa kamu dulu menjauhkan diri Yesus, kamu dulu yang penuh jatuh dalam dosa, tapi sekarang saatnya untuk kembali kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai dasar dari seluruh tindakan dan perilaku hidup kita. Jadi, seperti Petrus tidak menolak orang-orang Yahudi, gereja Allah sendiri juga tidak akan menolak orang-orang yang berdosa, asalkan orang-orang berdosa itu mau untuk bertobat dan kembali kepada Kristus. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, jangan merasa, oh dosaku banyak sekali, mungkin Tuhan tidak akan mengampuni. Tidak, Tuhan pasti mengampuni. Karena memang tidak bisa Tuhan tidak mengampuni, karena Dia adalah Sang Maha Pengampun. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut, gelisah, dan khawatir, siapa yang datang pasti akan diterima. Karena Tuhan bukan seperti kita manusia, yang kalau sudah
orang menyakiti hati kita, datang minta ampun, kita nggak mau ya, nggak mau tahu lagi ya, buang muka, nah, itu kan kita. Tapi Tuhan Allah pasti tidak seperti itu, karena nanti dijelaskan dalam Injil, Tuhan Allah adalah gembala yang baik ya, sehingga dia tidak akan, bahkan kalau ada domba yang hilang pun dia cari ya, apalagi dombanya datang kembali setelah dia hilang lama, datang kembali pasti diterima seperti anak yang hilang. Bahkan domba yang tidak datang itu tersesat pun dia cari ya, meninggalkan domba-domba lain untuk mencari domba yang hilang itu. Itulah gembala yang baik, dan itu ditunjukkan oleh Petrus yang membantu Yesus Sang Gembala Agung sebagai gembala-gembala yang melanjutkan tugas pengembalaan Yesus. Dan di situ dikatakan dia menjadi gembala yang baik karena penuh dengan Roh Kudus. Jadi menjadi penting juga. Jadi seorang gembala yang baik bisa melaksanakan tugas kegembalaannya secara baik kalau dia penuh dengan Roh Kudus. Maka kita hari ini juga berdoa untuk para imam, para gembala, Bapak Uskup, dan juga Bapak Paus, ya, supaya mereka selalu dengan kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan Allah yang digambarkan dengan penuh dengan Roh Kudus ini terjaga secara rapi ya, artinya dirawat, sehingga dalam kepenuhan dengan Roh Kudus pastilah mereka menjadi gembala-gembala yang baik, dan kita mendoakan supaya Roh Kudus selalu dicurahkan ke dalam hati mereka, agar oleh Roh Kudus itu mereka menjadi gembala-gembala kita yang baik, yang murah hati, yang baik hati, yang mau mencari domba yang hilang, atau seringkali Paus mengatakan bahkan gembala yang mau berbau domba ya. Artinya mau nyampur dengan domba-dombanya ya. Kalau gembala nggak mau berbau domba ya, nanti malah dombanya tidak hanya tidak dicari, bahkan hilang pun tidak tahu gitu. Seperti itu. Jadi pertama, Petrus dalam bacaan pertama ini mengajak kita untuk tidak ragu dan takut untuk kembali kepada Tuhan. Seperti orang Yahudi juga selalu diundang kembali untuk datang menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi juga bagi para gembala supaya memberi teladan seperti Petrus. Ya, Petrus memberi contoh dari gembala yang baik yang karena penuh dengan Roh Kudus, maka lalu bisa menghadapi berbagai tantangan, sehingga selalu bisa mewartakan bahkan dengan penuh keberanian di depan mahkamah agama Yahudi itu. Iya, karena kalau kita melihat sosok Petrus yang tadinya sampai menyangkal Yesus tiga kali, sekarang benar-benar mempunyai keberanian yang luar biasa di depan orang banyak, di depan Mahkamah Agung, benar-benar mewartakan tentang Yesus. Sampai pada ayat terakhir di sana Petrus mengatakan, Romo, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Nah, ini maksudnya bagaimana, Romo? Jadi hanya satu-satunya jalan menuju keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sehingga bagi Petrus, ya kalau orang-orang Yahudi mau selamat tidak ada cara lain. Nggak apa-apa kamu menolak, tapi yang penting kamu sekarang datang lagi dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, karena tidak ada cara lain untuk selamat kecuali ada dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, sebagai juru selamat dalam kehidupan. Jadi tidak ada cara lain, satu-satunya cara itu. Sama dengan umat beragama pada saat ini ya Romo, umat beriman yang mengimani Yesus ya Romo. Baik, lalu kalau untuk ke bacaan kedua Romo, apakah bisa disinggung dari bacaan kedua ini inspirasinya? Bacaan kedua selaras dengan bacaan Injilnya, karena dari tradisi yang sama, tradisi Yohanes. Jadi bacaan kedua ini melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh Petrus, bahwa tidak ada cara lain kecuali bersatu dengan Yesus. Maka bacaan kedua juga menunjukkan syukur Yohanes bahwa Yohanes telah membuat atau menjadikan Yesus sebagai batu keselamatan, batu penjuru. Kan aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mengulang kembali apa yang dikatakan Petrus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, dan itu bukan karena Yesus Kristus, tapi karena Allah sendiri yang jadi menunjukkan bagaimana meskipun Yesus dibuang, tapi dibenarkan oleh Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus memang luar biasa ya. Dia kan sebenarnya bisa saja memakai cara yang gampang untuk menyelamatkan kita. Yaitu tinggal bersabda kan selesai ya. Atau melewati jalan salib, jadi tidak mau menderita. Kan dia anak Allah ya. Iya, makanya kan
Waktu Petrus waktu pertama kali kan dikasih tahu bahwa aku anak manusia akan menderita. Jangan, tidak pernah, kamu akan anak Allah ya. Bisa semuanya hilang dari situ. Tapi Yesus kan justru memilih jalan yang sengsara, penderitaan ya. Dan jalan itulah yang dibenarkan oleh Allah ya. Jadi Allah membenarkan jalan itu karena jalan itu menunjukkan bagaimana orang yang sungguh percaya. Orang percaya itu bukan hanya dalam kata-kata aku percaya, aku yakin selesai, tapi ditunjukkan dengan menyerahkan dirinya kepada yang dipercayainya. Jadi itu iman yang benar itu menyerahkan diri kepada orang yang kita percayai atau pribadi yang kita percaya, dalam hal ini Allah Yesus Kristus sendiri. Jadi percaya pada Yesus berarti menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Atau kemudian di sini lalu menjadi punya relasi dengan Yesus dan dalam Yesus dengan Allah sendiri. Karena itu dikatakan aku bersyukur bahwa aku menjadi anak-anak Tuhan, itu anak-anak Allah ya. Jadi anak-anak Allah berarti kan kita punya relasi dengan Tuhan Allah, punya kesatuan dengan Tuhan Allah, dan itu terjadi ya karena di dalam Kristus ya. Jadi Yohanes dengan sungguh mengungkapkan syukurnya bahwa meskipun kita berdosa, meskipun kita ini lemah dan rapuh, tapi Tuhan mau ya bahkan bersengsara karena mau menghargai kita manusia untuk kemudian menjadikan kita punya juru selamat, dan dalam juru selamat itu kita akhirnya punya kesatuan dengan Allah sendiri. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang jadi tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain kecuali dalam Yesus untuk bisa sampai kepada Allah sendiri. Menjadi anak-anak Allah itu apakah bisa dikatakan cara hidup kita, pandangan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan berdoa, mengikuti upacara ekaristi segala macam. Apakah hanya sebatas itu atau ada tambahan lagi, Romo? Ya. Kan itu perlambangannya menjadi anak ya. Kan pernah jadi anak loh. Anaknya orang tua. masih jadi juga, anak. Iya. Kalau jadi anak itu bagaimana kira-kira? Apakah hanya kata-katanya ngaku ya kamu bapakku, aku anakmu, atau juga apa yang pertama sungguh menunjukkan bahwa saya itu anak? Kalau kita melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya ya. Jadi mengasihi karena itu diwujudkan dengan melakukan kehendaknya. Ya itu bisa lewat banyak hal melakukan kehendak Tuhan itu. Pokoknya Allah menjadi yang dimuliakan ya. Maka doa Bapa kami kan mulai dengan dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu. Jadi kita memuliakan Allah kalau kita menjadikan atau mewujudkan kehendak Allah, hingga kita menjadikan diri kita anak-anak Allah. Baik, Romo. Bentuknya bisa macam-macam, Nadia. Berdoa, ya kan mesti berkomunikasi dengan Tuhan Allah karena berdoa. Bisa juga lalu ya beribadah, menolong, mengasihi dan macam-macam. Tapi itu untuk melakukan kehendak Allah, bukan karena aku, bukan kehendak sendiri. Baik, Romo, terima kasih banyak. Sangat menarik apa yang sudah Romo Ferry sampaikan kepada kita dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita masih ada sesi kedua, jadi tetaplah menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Ferry OFM, dan saya, Patricia Elsa. Tadi pada sesi awal, Romo sudah menyampaikan renungan dan juga inspirasinya dari Kisah Para Rasul dan surat pertama Rasul Yohanes. Dan sekarang kita akan melangkah ke Injil Yohanes bab 10, ayat 11 sampai dengan 18. Kabar baik Injil apa yang dapat disampaikan, Romo? Baik, yang pertama-tama tentu kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menjadikan dirinya gembala yang baik untuk kita semua. Nah, kata gembala yang baik atau gembala itu sebenarnya ada dua kemungkinan orang menjadi gembala. Pertama, dia gembala karena menggembalakan domba milik orang lain. Atau dia gembala karena menggembalakan domba miliknya sendiri. Dalam hal ini Yesus adalah gembala yang memiliki domba-dombanya karena ia diberi oleh Tuhan Allah Bapanya domba-domba itu sebagai miliknya. Jadi akulah gembala yang baik itu menunjukkan juga bagaimana Yesus
memiliki domba-domba itu. Jadi di sini tidak hanya dia menggembalakan milik orang lain, tapi menggembalakan domba-dombanya sendiri. Yeah. Dan karena itu adalah miliknya, maka dia menggembalakan dengan kesungguhan hati. Dan di sini kita katakan bahwa kalau dalam nabi-nabi yang lain, Yeskiel misalnya, ada gembala yang jahat. Nah, Yesus tidak mempertentangkan antara gembala yang baik dan gembala yang jahat, tapi dia menunjukkan bahwa ada yang mengganggu tugas penggembalaannya, yaitu pertama, dia juga akan melibatkan orang-orang untuk menggembalakan, tapi orang-orang itu bisa saja karena sebagai upahan, maka lalu dia tidak merasa memiliki, maka kemudian kalau ada bahaya, dia justru akan pergi, sehingga domba-domba itu akhirnya dibinasakan oleh musuh-musuh yang dalam ini dikatakan serigala-serigala akan menerkam dan mencerai-beraikan. Jadi ada orang yang hanya upahan, yang tidak memperhatikan domba-domba, tapi dia bukan upahan yang demikian. Ya, dia adalah gembala yang baik, dan dia juga bertanggung jawab atas domba-dombanya, sehingga dia berusaha agar domba-dombanya itu selalu ada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Bahkan dia pun mengorbankan nyawanya kalau perlu, dan memang dikorbankan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya itu. Dan di sini menariknya adalah, ya kita seringkali berpikir bahwa wah enak ya kalau kita di desa jadi gembala, mungkin bisa memahami maksud gembala dan domba seperti ini ya. Tapi sebenarnya Yesus juga tidak punya pengalaman jadi gembala. Dia kan tukang bangunan, tuh, tukang kayu. Anak tukang kayu. Jadi kalau Yesus sekarang mengungkapkan soal gembala yang baik, itu tidak dipikirkan bahwa seperti gembala-gembala pada umumnya pada waktu itu, tetapi mau menunjukkan bahwa melanjutkan apa yang menjadi faham perjanjian lama tentang Allah sebagai gembala. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sudah ada pemahaman tentang Allah sebagai gembala yang baik. Misalnya dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi sebenarnya Yesus mau melanjutkan paham Allah sebagai gembala yang baik, dan kemudian sebagai yang mewujudkan apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, dia menjadi gembala. Seperti Allah Bapanya menjadi gembala, dia juga menjadi gembala yang baik. Ya. Jadi mau menunjukkan bahwa Yesus itu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah yang ternubuatkan dalam perjanjian lama. Lalu diungkapkan dengan membicarakan di sini tentang gembala yang baik. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang karena memiliki domba-domba itu, mempunyai rasa memiliki juga, sehingga dia tidak lari tetapi menghadapi apapun serangan yang membahayakan domba-dombanya, dan kemudian dia bahkan mau mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya itu bisa tetap selamat. Ya. Apa sih keselamatan itu? Digambarkan di sini bahwa keselamatan itu adalah ketika aku gembala yang baik, mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi itulah keselamatan sebenarnya. Kita selamat kalau kita sungguh mengenal Tuhan, dan Tuhan memang mengenal kita. Dan mendengar suara Tuhan juga. Ya, dan mendengar suatu. Artinya di sini ada relasi sebenarnya mau dikatakan. Ada relasi yang baik, sehingga ada hubungan timbal balik ya. Sehingga dikatakan aku mengenal, tapi dia juga mengenal. Ya, itu kan hubungan timbal balik. Maka keselamatan bukan hanya soal Tuhan beri rahmat saja, tetapi juga bagaimana manusia itu menyambut rahmat itu dengan aktivitas ya, bukan dengan tunggu-tunggu saja. Seperti kalau kita kan orang yang pacaran itu kan seringkali yang sibuk hanya satu orang saja ya, tukang ojek macam-macam untuk jemput, yang pacarnya tinggal nunggu saja. Nah, maka pacaran dalam arti keselamatan Tuhan itu mungkin digambarkan seperti film India itu ya, yang cewek, yang cowok itu kan lari-lari ya, menjadi kemudian mendekat, seperti itu. Jadi keselamatan dicapai bukan hanya kalau Tuhan memberikan rahmatnya, tapi kita juga berlari menyongsongnya. Jadi ada
aktivitas, tidak hanya tunggu saja atau tidak hanya pasif saja, tapi juga aktivitas supaya terjadi relasi timbal balik yang digambarkan domba mengenal gembalanya, gembala juga mengenal domba-dombanya, atau lebih tepat dibalik karena gembala dulu yang mengenal domba-dombanya, kemudian domba juga mengenal dan mendengarkan suara gembalanya. Ya. Lalu yang menarik juga bagi saya di ayat 16, Romo. Ya. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Itu siapa ya, Romo? Yang pertama-tama tentu Yesus kan masih menunjukkan sebagai melanjutkan perjanjian lama, itu kan berarti pertama-tama diutus untuk orang-orang Yahudi sendiri. Ya. Jadi kandang ini maksudnya masih pertama-tama para bangsa Yahudi, di mana Yesus mewartakan saat itu ya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi juga Yesus mengingatkan bahwa bukan hanya kamu loh yang akan jadi domba-dombaku, tapi ada juga nanti yang lain-lain itu menjadi domba-dombaku, supaya orang Yahudi tidak merasa menjadi domba-domba yang istimewa, hanya dia yang selamat saja, tapi harus ingat bahwa Yesus juga datang itu untuk domba-domba dari kandang yang lain, dari bangsa-bangsa lain, bahkan dari seluruh dunia. Ya. Itu menunjukkan bahwa sejak awal universalitas atau keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Maka ditunjukkan di sini pertama pada orang-orang Yahudi yang memang sejak perjanjian lama mendapatkan kabar gembira itu, tapi juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Dilambangkan dengan domba-domba dari kandang-kandang yang lain juga. Ya. Lalu pada ayat-ayat yang terakhir, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Berarti kalau kita baca sini, Allah juga bisa mengambil kembali apa yang sudah Allah berikan kepada manusia, Romo? Bisa, kan? Tapi Allah kan tidak berbuat itu. Jadi di sini kan hubungan Allah dengan Yesus yang digambarkan bahwa Allah itu mengasihi, memberikan segala-galanya, sehingga Yesus punya kuasa sendiri. Ya. Yang diberikan dari Allah, dia punya kuasa sendiri. Dan kalau dia kemudian menyerahkan itu kepada Bapa, bukan karena Bapa memaksanya, tapi itu kehendaknya sendiri. Ya. Jadi di situ ada kebebasan, dan karena kebebasan itulah Yesus menyerahkan kepada Allah untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana keselamatan itu. Allah memang memberikan pada kita kehendak yang bebas, dan Allah tidak akan mencabut kehendak bebas itu dari diri kita. Maka yang diharapkan adalah dengan kehendak bebas itulah kita memberikan diri kita kepada Tuhan, sehingga keselamatan itu terjadi. Sehingga Allah memang tidak bisa memaksa kita selamat, karena harus sudah ada memberikan. inisiatif. Ya, jadi kita menanggapi tawaran keselamatan itu. Jadi bukan inisiatif selalu datang dari Allah pasti. Tapi kita menanggapi inisiatif Allah itu dengan lalu mau mendekat, lalu mau menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai juru selamat, lalu mau mendengarkan dan mengenal Yesus sebagai gembala. Ya, seperti itu. Jadi memang Tuhan tidak menolak kehendak bebas kita, bahkan itulah karena Tuhan tidak memaksa, maka yang baik adalah kita sendiri, kita yang menanggapinya, kita yang mengakui, kita yang menyerahkan hidup kita kepada Allah yang juga telah menyerahkan segala-galanya untuk kita. Ya, baik Romo, terima kasih. Masih ada lagi Romo sebagai penutup dari hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat. Baik saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, hari Minggu Paskah yang keempat sebagai juga hari Minggu Panggilan, mengajak kita untuk menghayati dan merenungkan sejauh mana kita menanggapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan secara khusus memang ditujukan atau dalam gereja itu disebutkan untuk para religius, biarawati, para klerus, para imam. Tapi sebenarnya panggilan itu secara umum juga adalah untuk kita semua karena baptisan kita. Kita semua dipanggil untuk tadi menjadi domba-domba yang baik, dengan mendengarkan dan mengenal Bapa dan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Ya. Mendengarkan gembala kita, mengenal dengan tadi, kita tidak hanya tunggu dipanggil, tetapi juga ketika mendapat panggilan, segera kemudian datang untuk menanggapi panggilan itu. Maka dalam
Perjanjian Lama itu kalau orang mendengarkan, nah, itu tandanya kalau dia menanggapi. Kalau belum menanggapi, belum mendengarkan. Maka kalau kita dengar atau kita ingat lagi Samuel kan, ketika Samuel menjawabnya masih salah, ya masih dipanggil lagi. Baru ketika dia menjawab dengan benar, menanggapi dengan benar, barulah panggilan itu kemudian selesai. Ya. Jadi kita juga diajak untuk mau menanggapi panggilan Tuhan, dan panggilan itu berlaku untuk kita semua, yaitu bagaimana menghayati atau menjadi satu dengan Allah, berrelasi dengan Allah, lalu menjadikan Allah itu sebagai gembala kita, yang kita harus dengarkan dan kita laksanakan kehendak-Nya. Ya. Jadi kalau kita sungguh mau jadi anak Allah, ya laksanakanlah kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Itulah cara kita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Dalam profesi apapun juga, sebagai awam, sebagai bapak, sebagai ibu, kalau kita sungguh mau melakukan kehendak Allah dalam posisi kita itu, disitulah kita menjadi domba-domba yang mendengarkan gembala kita, gembala yang baik. Ya, semoga kita semua menjadi domba-domba yang baik, yang mau mendengarkan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, yang telah begitu murah hati, mau bersama-sama kita, dan juga mau mendengarkan, dan juga mau menanggapi kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akhiri acara ini dan terima kasih Romo untuk selalu setia menjadi narasumber bagi acara kami. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini dengan berdoa dan memohon berkat melalui Romo Ferry. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih di surga, kami bersyukur karena Engkau mau menjadi gembala kami. Gembala yang baik, murah hati, yang menyerahkan nyawa untuk keselamatan kami. Semoga kami pun juga Kau dorong dan Kau bantu untuk menjadi domba-domba yang baik, yang mau menanggapi panggilan-Mu, dengan menyerahkan seluruh hidup kami, yaitu dengan melaksanakan bukan apa yang kami kehendaki, bukan apa yang kami senangi, tetapi melaksanakan kehendak-Mu. Semoga kami juga seperti Bunda Maria selalu bisa berdoa dan wujudkan doa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Agar kami pun seperti Bunda Maria menjadi semakin murni dalam relasi dengan Engkau, tetapi juga menjadi Bunda yang menghasilkan kesuburan, yaitu dengan iman yang bertambah, iman yang bertumbuh subur dalam diri kami dan diri saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, di mana kami memberi kesaksian kepada mereka semua. Berikanlah kepada kami keberanian seperti Rasul Petrus untuk mewartakan kabar sukacita Engkau yang baik sebagai gembala yang baik, dan menunjukkan kebaikan-Mu itu dengan kami pun mau berbelas kasih seperti Engkau berbelas kasih kepada siapa saja, khususnya mereka yang menderita, yang bersengsara, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami. Maka dengan wujudkan kehendak-Mu, kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu, dan kami pun terjamin untuk bisa masuk dalam kerajaan-Mu yang semarak mulia, yang telah kami mulai cicipi di dunia ini, dan kami yakin akan menjadi penuh dalam kesatuan dengan Engkau di surga nanti. Maka ya Tuhan, semoga perjalanan kami menuju kepada-Mu dapat terjamin karena kami selalu mengikuti suara dari gembala kami, Yesus Kristus, dan juga orang-orang yang diutus Yesus untuk menggembalakan kami. Dan untuk itulah kami juga mohon rahmat dan bantuan-Mu agar selalu bisa mendengarkan suara-suara yang baik ini dan mewujudkannya dalam hidup kami. Maka semoga berkat-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita, perjalanan iman kita, pekerjaan, pengabdian, pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Thomas Ferry Suharto OFM. Kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa.